Shalom. Good morning, my beloved student. How are you today? I hope you in good health. Welcome back to my channel with Teacher Christina. You can call me Teacher Tina, okay? Today we will start our lesson Science in Look level in this year. I hope you prepare your book, and then pastikan kamu sudah siapkan buku ya, Nak ya. Pelajarannya, I invite you to pray. Let's pray. Heavenly Father, we say thank you for your blessing, for your kindness, for everything that you have done in our life until today. Now we want to start our lesson Science. Please guide us, help us to understand all of this topic today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, my beloved student, sebelum kita mulai pembelajarannya, before we start our lesson, teacher mau ingatkan kamu nih, yang belum subscribe channel teacher, pastikan sudah subscribe ya. Dan jangan lupa dikasih like. Oke, biar teachernya makin semangat buat konten-konten bermanfaat di YouTube ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, student. What will we learn in this chapter? Apa yang akan kita pelajari pada chapter ini? Of course, yes. Things. Kita akan belajar tentang benda. Nah, benda itu sendiri dibagi atas dua jenis. The first is living or living things. Yang pertama adalah makhluk hidup, and then non-living things. Artinya adalah yang bukan makhluk hidup. Lalu kita akan belajar tentang life processes of living things on and non-living things. Jadi pastikan kamu tonton video ini sungguh-sungguh dari awal sampai akhir supaya kamu bisa paham pelajarannya ya, Nak ya. Alright, let's check it out. 7 life processes in humans and other animals. So today, we only learn about life processes in humans and other animals. Jadi hari ini kita hanya akan belajar 7 proses-proses kehidupan pada manusia dan beberapa hewan atau hewan-hewan lainnya. Nah, teacher akan bantu kamu nih supaya kamu mudah mengingatnya atau menghafalnya. Teacher bantu kamu nih. Jadi ada 7 life processes tadi. Kita sebut dengan Mrs. Nerd. Coba disebutkan anak-anak teacher. Good job. Mrs. Nerd. Yes, Mrs. Nerd. Yaitu movement, respiration, sensitivity, nutrition, excretion, reproduction, and growth. Bisa ya? One more. Mrs. Nerd. Movement, respiration, sensitivity, nutrition, excretion, reproduction, and growth. What is movement, teacher? Movement itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah perpindahan atau pergerakan. Kemudian respiration itu bisa proses pernapasan ya, tapi lebih dari itu nanti akan kita paparkan. Kemudian sensitivity. Nah, kan kalau seperti kita nih contohnya, kadang kalau dingin kita terasa kedinginan atau ada yang mencubit. Nah, itu namanya sensitivitas ya. Kemudian ada nutrition, nutrisi, makanan. Kemudian ada excretion. Excretion itu adalah benda atau ya benda-benda yang keluar dari tubuh kita, yang dikeluarkan dari tubuh kita. Kemudian ada reproduction, perkembangbiakan. Yang terakhir growth. Growth itu pertumbuhan. Let's check it out one by one, okay?
The first is nutrition. All living things need nutrition, okay? Jadi semua makhluk hidup memerlukan nutrisi, anak ya. Coba deh kamu kalau tidak makan seharian, kira-kira gimana coba? Oh, sakit perut teacher, lemas teacher, gak bisa ngapa-ngapain. That's right, good job, benar ya. So, all living things need nutrition. Nutrition from the food and the water taken by animals are converted into energy. Jadi nutrisi dari makanan itu tadi ataupun dari air akan digunakan oleh hewan untuk diubah menjadi energi. Nah, itu sebabnya ketika kita sudah makan, kita berasa seperti memiliki energi yang lebih kuat, bukan? Iya, betul. Itu karena nutrisi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi itu di dalam tubuh kita diubah menjadi energi sehingga kita merasa lebih bertenaga, lebih kuat, bisa lebih fokus belajar, ya kan? Nah, energi itu tadi yang sudah kita gunakan, yang sudah kita dapat, digunakan untuk apa? Iya, untuk move and grow. The energy is used to move and grow. Digunakan untuk bisa bergerak dan bertumbuh. Kalau nggak makan seminggu, mungkinkah bertambah berat badannya? Mungkinkah bisa bertumbuh? Tidak ya. Oleh sebab itu, nutrisi dari makanan itu juga digunakan untuk bergerak dan bertumbuh ya. Now, watch the video about caterpillar. Our topic for today is life cycle of a butterfly. A butterfly lays eggs on the leaves of a plant. These eggs hatch, and young ones called larvae, or caterpillars, come out of the eggs. The caterpillar first feeds on the eggshell from which it is born. It then starts feeding on the leaves and starts to grow. The caterpillar sheds its skin several times so that it can grow. Once the caterpillar is big enough, it stops eating. So, from that video, we know that nutrition is needed to grow.
Now, the second life process is movement. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya bergerak ya atau pergerakan. Nah, apa sih tujuan makhluk hidup melakukan pergerakan? Do you know? The first, to enable animals to look for shelter. Artinya, untuk memudahkan atau memungkinkan hewan-hewan untuk mencari tempat persembunyian ya. Jadi, sebagian hewan perlu mencari persembunyian untuk apa? Sebagai tempat berlindung, kemudian sebagai tempat habitatnya juga. Kemudian bisa sebagai tempat persembunyian untuk menghindari si pemangsa. Ya, apa contohnya? Ada banyak ya. Misalnya kepiting membuat lubang pada pasir, ya kan? Kemudian what the second aims? Yang berikutnya adalah enables animals to look for food. Untuk memungkinkan hewan untuk mencari makanan. Ya, hewan atau binatang perlu bergerak atau melakukan pergerakan untuk mendapatkan makanan ya nak ya. Jika tidak melakukan pergerakan, maka akan menyulitkan hewan untuk mendapatkan makanan. And then, enables animals to escape from danger. Memungkinkan hewan untuk berhindar atau menghindari bahaya. Ya, nah ini seperti yang teacher bilang tadi, menghindari pemangsa, ya kan? Rusa berlari dengan sangat kencang untuk menghindari singa atau harimau sebagai pemangsanya, ya kan? Nah, contoh tadi untuk mencari makanan, lihat pada gambar, ada beruang, ya kan? Beruang harus berhati-hati ketika melihat di sungai ada makanan, seperti ikan tuna. Nah, ini adalah tujuan pergerakan, ya. Kita juga sebagai manusia butuh pergerakan, ya kan? Untuk berlari dengan kencang dan lain sebagainya. Next, growth. Apa tadi growth? Betul sekali, pertumbuhan atau bertumbuh. Nutrition helps living things to grow. Ingat tadi di awal, nutrition ya. Nutrisi yang kita peroleh dari makanan minuman itu digunakan untuk move and grow. Jadi ini dia, nutrisi diperlukan untuk bertumbuh. Lihat pada gambar, ya. Ketika ayam masih kecil, nutrisi diperlukan agar dia bisa bertumbuh menjadi ayam dewasa. Begitu juga bayi diberikan nutrisi, kemudian akan bertumbuh menjadi dewasa ya. When living things grows, it becomes larger in size. Nah ini dia. Jadi ketika mengalami pertumbuhan, makhluk hidup itu akan berubah lebih besar dalam bentuk ukurannya. Masa ia tetap kecil terus? Ya kan, nggak mungkin dong. Ada aja. Ya pastinya bertumbuh ukurannya ya, bertambah ukurannya. Grows also gains weight, which make it heavier. Pastinya, ketika sudah bertambah besar, larger in size, tentu gains weight, bertambah berat. Ya kan? Menambah beratnya bertambah, ya kan? Waktu kamu mungkin TK, berat badannya berapa? Nah, kemudian ketika kamu sudah kelas 3, pasti sudah bertambah dong, ya kan? Itu namanya growth, bertumbuh. And then sensitivity. Okay, living things are sensitive to change around them. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi pada makhluk hidup, apakah itu misalnya terkejut, ya, atau mungkin ketakutan, atau
atau ya, apapun itu akan merubah segala sesuatu di sekitar mereka, di sekitar makhluk hidup. They respond to this change. Jadi ketika ada sesuatu terjadi di sekitar makhluk hidup, itu akan memberikan respon. Contohnya bagaimana, teacher? Kamu bisa dilihat di buku kamu, page 7, oke, pada halaman 7. Nah, di sini juga terdapat ya, teacher buat gambarnya. Ketika si Rita, ya, Rita sedang makan es krim santai nih. Tiba-tiba ada cockroach. Apa itu cockroach? Ya, kecoa. Tiba-tiba kecoa mendekati si Rita, otomatis Rita terkejut. Wah, gitu ya. Atau misalnya segerombolan semut sedang berjalan, tetapi kamu mengganggu mereka, kamu hembuskan napas. Seperti itu. Otomatis semut-semut ini akan berlarian bubar. Betul sekali, ya. Jadi ini yang disebut dengan sensitivity, oke? Student, this is the end of our lesson today. And the other of life processes, we will learn for tomorrow, okay? We will continue our lesson for tomorrow, okay? Karena ini banyak sekali materinya, ada 7 life processes, so we only learn 4 life process today, and the others we will continue tomorrow, okay? Nah, untuk menutup perjumpaan kita, teacher mau kasih kamu kuis nih. Kuisnya hanya 2 soal saja, ya. Yang the first, why do we need nutrition? And the second, write down 4 life processes of human and other animals that we learn today. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita membutuhkan nutrisi? Ya, tadi sudah ada penjelasannya ya di video ya. Kemudian tuliskan 4 proses kehidupan pada manusia dan hewan yang kita pelajari hari ini. Hanya yang kita pelajari hari ini saja, nak ya. 4 life processes, oke? Tuliskan di write on your notebook, tulis yang rapi, jelas, bisa dibaca ya. Kemudian fotokan, picture, kirim ke teacher, oke? See you tomorrow. Bye-bye. God bless you.